Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia kepada kita semua, ya, kita bisa menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah. Kita diberi kekuatan oleh Allah untuk duduk mau mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, dijelaskan sambil menunggu datangnya kewajiban yang lain, yaitu waktu salat Isya, gitu ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah karena ini nikmat nilainya betul-betul sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seyogyanya manusia itu kalau diberi kewajiban itu cenderung berat, gitu ya. Lah ini ada hamba Allah habis melakukan kewajiban, menunggu kewajiban yang berikutnya. Insyaallah. Memang sengaja ditunggu kewajibannya, gitu ya. Ini kan berarti sesuatu yang butuh kekuatan iman, gitu ya, untuk kita kemudian bisa berpikir seperti itu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih di surat Al-Fil. Ini bagian ke-5 saja. Nah, ini bagian kelima yang terakhir ya, insyaallah. Di kisah Ashabul Fil kita sampai di ayat yang ke-3 kemarin ya. Kita sampai di ayat yang ketiga, yaitu wa arsala alaihim thayran ababil. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim satuan burung yang Allah Subhanahu wa taala kirim secara khusus dengan sifat ababil. Apa yang dilakukan oleh burung itu? Ya, yang dilakukan oleh burung itu adalah di ayat yang keempat Allah jelaskan tarmihim bihijaratin min sijil, yaitu melempari tentara gajah itu dengan hijarah min sijil. Hijarah itu biasa diartikan batu, tapi dalam tafsir banyak disebutkan bahwa hijarah itu sebenarnya tanah liat yang dia keras tapi karena dibakar, gitu ya. Jadi kalau kita seperti batu bata itu ya, batu bata gitu. Cuma batu bata kan bakarnya pakai api dunia, gitu ya. Ini apinya api neraka, gitu, ya kan? Sehingga lebih dahsyat kerasnya, lebih tahan panasnya, bisa lebih tahan lama. Dan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, burung itu membawa batu-batu. Bahkan di dalam beberapa kitab tafsir disebutkan setiap batu yang dibawa oleh burung itu ketika dilempar ngenai orang, ya, ngenai orang. Ketika ngenai orang itu di batunya itu ada tulisan nama orang yang kena batu itu. Masya Allah ya. Jadi Allah Subhanahu, ini batu kena ke orang namanya A, gitu ya. Maka ketika ini dilemparkan, maka batu ini kena orang yang namanya tertulis di batu itu. Enggak luput, heran. Tidak luput, tidak meleset. Kena, kemudian kalau sudah kena cenderung mati, gitu ya. Disebutkan jika kena kepala, pas di atas kepala, maka dia akan keluar dari dubur. Sehingga seperti membuat lubang ya. Jadi di badannya itu seperti ada lubang seperti itu. Kalau dalam keterangan yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa jika batu ini disebutkan, batu ini ketika menimpa pasukan gajah, yang terjadi itu kulitnya itu melepuh seketika. Ya, kita tahu ya bagaimana melepuh, tapi bukan melepuh kecil, tapi melepuh dan bentuk lepuhannya itu lebar, besar, gitu ya. Maka tentu dengan itu sulit ya, apalagi yang kalau yang kena lepuh di titik-titik yang orang sangat bergantung ketika beraktivitas, gitu ya.
Seperti sebelumnya itu salah satu asatid ustadz di pesantren yang saya ngajar di situ itu melepuh itu kakinya, bagian telapak kaki gitu. Hingga jalannya pun nggak bisa. Ya, jalan ke kamar mandi itu sampai Sampai harus ngerangkak gitu. Ya karena sakit, gitu ya. Yang melepuh bagian telapak kaki gitu. Padahal batu ini kalau dibicarakan di beberapa kitab tafsir, itu batunya itu bukan batu-batu besar, karena kita tahu bahwa burungnya bukan burung yang gede gitu kan, tidak. Seperti kacang adas, tahu kacang adas ya? Kacang adas tahu nggak? Kacang apa ya? Kacang Arab. Iya, ya kurang lebih kacang Arab lah. Ya, jadi kan itu nggak tidak besar kan? Itu kecil kan? Iya. Jadi tidak seperti batu-batu split gede-gede gitu itu kayak kebesaran gitu ya. Tapi itu panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena dia dibakarnya di sijil gitu ya. Sijil itu disebutkan, apa itu sijil? Nah, di sijil di sini para ulama berbeda pendapat tentang makna sijil ya. Sebagian mengartikan itu neraka, sebagian menyebutkan itu sijil itu yang tertulis. Hijarah sijil itu dari kata sajala yusajjilu tasjil, itu artinya tulisan. Sehingga kalau dari kata sijil itu berarti apa? Tertulis di batu itu nama orang yang kena. Tadi seperti yang dijelaskan di awal tadi gitu ya. Dan lain sebagainya. Tapi yang jelas sudah kita bicarakan, tidak semua tentara gajah kena batu, enggak semua. Gitu ya, tidak semua. Bahwa ketakutan gajah ketika dilempari batu itu, kemudian takut, mereka putar balik, kemudian menginjak, menabrak pasukan, itu kemungkinan juga menyebabkan kematian dan berantakan porak-porandanya pasukan gajah tadi, gitu ya. Dan ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana akhir dari kondisi pasukan gajah itu, yaitu apa? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya. Jadi Allah membuat tentara gajah itu seperti dedaunan yang makul, yang dimakan ulat. Jadi ya, gimana? Pernah kita bisa lihat ya, daun yang dia dimakan ulat. Jadi daun itu ibarat badannya. Jadi badannya itu apa? Apa badannya berarti? Bolong-bolong gitu. Jadi kalau daun itu ibarat badan, ketika dimakan ulat bisa kan ya, tengah-tengah dimakan ulat gitu kan ya. Waduh, ketika kena hama. Lah badan pasukan gajah itu gitu. Gitu ya. Jadi ngelihat saja sudah ngeri ngelihatnya. Berarti secara fisik mungkin utuh, tapi ada bolong-bolongnya di situ. Ya. Ngeri sekali. Gitu ya. Jadi betul-betul tidak berbentuk seperti manusia utuh, tetapi terlihat betul-betul mengerikan badan itu, seperti daun yang dimakan ulat tadi. Sebagian ulama memahami bahwa ka'asfin ma'kul itu sebuah gambaran bagaimana hancurnya pasukan. Jadi ka'asfin ma'kul tidak diartikan secara fisik, secara zahir, bentuk fisiknya seperti daun yang dimakan ulat, nggak gitu. Tapi sebagian ulama tafsir memahami itu sebuah kinayah bahwa ini pasukan porak-poranda, ya kan? Karena di pembahasan kitab tafsir kata asfun itu apa kalau bahasa kita? Asfun itu daun yang tersisa habis dipanen. Ya, habis dipanen, misalnya habis panen satu pohon gitu ya. Misalnya habis panen mangga, itu masih ada sisa-sisa pohon, sisa-sisa daun di pohon gitu kan. Kemudian jatuh dan tertiup angin. Terus dimakan sama hewan yang berselera dengan daun tersebut. Hancur jadinya. Gitu ya. Jadi memang sengaja Allah kirim pasukan-pasukan ini untuk ke mana? Untuk ke Ka'bah supaya menemui titik kehancurannya. Gitu. Supaya dia merasakan bagaimana akibat dari membuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya.
Jadi itulah gambaran bagi orang-orang yang mereka berani melawan Allah. Jadi ya. Tapi di satu sisi kalau kita lihat di dalam sejarah, ternyata ada beberapa orang, tercatat ada beberapa kelompok yang mereka juga berusaha, juga ada amalan menyerang Ka'bah. Kita ambil contoh misalnya salah satunya adalah kisah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya. Ketika berperang dengan pasukannya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, kemudian sampai mencederai atau mengenai Ka'bah. Tapi kenapa pasukan Hajjaj bin Yusuf gak dikirim burung ababil? Ya, di sini kata para ulama, karena burung ini yang Allah kirim untuk meluluh lantakkan tentara gajah ini untuk mengambil alih fokus masyarakat supaya mereka tertuju semua pandangan mereka ke Ka'bah, ke Mekah. Disitulah di saat semua mata, ini kan berita tentu viral dong. Berita kan viral. Gimana ceritanya pasukan besar tiba-tiba yang mengalahkan itu burung entah datang dari mana, tiba-tiba burungnya bawa batu, ngelemparin batu, terus burungnya pergi, pasukannya porak-poranda, pasukannya habis, kayak gitu. Tentu ini beritanya viral kan, gitu ya. Akhirnya kemudian orang-orang itu teralihkan pandangan mereka ke arah Mekah, gitu ya. Nah, di saat semua mata tertuju ke Mekah gara-gara kejadian Ashabul Fil ini, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan lahirnya nabi terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Karena ya berita besar seperti itu tentu namanya ketika viral gitu kan ya, ketika dikenal di masyarakat luas ya tentu tidak heran ya, seperti kita di hari-hari ini kan masih banyak berseleriwan melewati beranda-beranda media gitu kan ya, media sosial kita tentang kejadian di Los Angeles yang kebakaran itu kan ya, dan seterusnya. Itu kan namanya berita besar seperti itu akan tersebarnya sangat mudah, apalagi di zaman kita sekarang gitu ya. Jadi gitu kurang lebih dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah Ashabul Fil di dalam surah Al-Fil, yang dimana Ashabul Fil orang-orang dan siapapun yang berani untuk macam-macam sama Allah, ngakali Allah, berbuat makar kepada Allah, wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas makar. Maka sudahlah, kalau sama Allah tuh jujur aja, nggak usah ngeyel gitu ya, nggak usah ngeyel sama Allah. Sama Allah itu sudah tunduk, patuh, ikut, selamat insyaallah. Ya, ngeyelan, bantahan, itu tandanya nanti kedepannya nggak bagus nanti. Ya, wallahu alam. Alhamdulillah kita selesai dari surah Al-Fil. Kita akan masuk ke surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Humazah. Ada yang mau dibicarakan mungkin sebelum kita lanjut ke surat berikutnya? Tidak ada? Ada nggak ada? Baik, kita lanjut ke surat berikutnya, yaitu surah Al-Humazah. Kita baca dulu surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah
Surah Al-Humazah. Surat Al-Humazah adalah surat Makkiyah, ya, suratnya adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan satu surat dari awal sampai akhir langsung sekali turun, itu di Mekah. Di Mekah, dan memang kondisinya bercerita tentang beberapa tokoh Mekah, gitu ya. Meskipun turunnya tempatnya tidak di Mekah, ya, tapi dia disebut surat Makkiyah karena turun sebelum hijrah. Ayatnya jumlahnya ada 9. Ayat ini punya hubungan, ayat ini memiliki hubungan makna dengan surat Al-Fil, yaitu di bagian akhirnya. Bagian akhir dari surat Al-Humazah bicara tentang balasan dari orang yang berbuat melanggar aturan Allah. Ya, terkhusus dalam bab ini kita akan bicara tentang dua amalan, yang dua amalan ini adalah amalan lisan. Humazah, lumazah. Dua-duanya amalan lisan. Nanti akan ada dampaknya. Dari amalan lisan itu akan ada dampaknya. Oke, akan ada dampaknya. Kemudian maka Allah katakan dia la yumbadzanna fil hutamah. Dia akan dilempar ke neraka hutamah. Gitu. Ya kan? Sehingga orang ketika berbicara, maka di sini harus memperhatikan, karena lisan itu adalah salah satu dari dua anggota badan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam mana? Neraka. Ya. Tetapi orang yang berbuat pelanggaran terhadap syariat Allah tidak mesti harus nunggu di akhirat hukumannya. Orang yang membuat pelanggaran atas syariat Allah, hukuman di akhirat jelas sudah ada. Tetapi nggak mesti harus nunggu akhirat dulu. Terkadang di dunia Allah juga segerakan hukumannya. Contohnya adalah surat Al-Fil. Nah gitu ya. Bagaimana mereka ingin menghancurkan rumah Allah, bermakar untuk merobohkan rumah Allah, maka kemudian Allah hancurkan mereka. Kayak gitu. Maka di sini harus hati-hati. Orang kalau berbuat keburukan, orang kalau berbuat pelanggaran, melanggar syariat Allah, mengelabui, berusaha mengelabui Allah dan Allah tidak bakal bisa dikelabui, menentang Allah, melawan Allah, itu hukuman di akhirat itu jelas ada. Tapi di dunia bisa jadi disegerakan juga. Jadi bisa jadi dunia dihukum, disiksa, dan di akhiratnya juga disiksa. Gitu ya. Dan ini sangat rugi. Akhirnya kita sangat rugi sekali. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, gitu ya. Baik. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berkalam, wailul likulli humazatil lumazah. Wailun itu artinya adalah celaka. Sudah kita bahas itu ya di surat Al-Ma'un, surat Ar-Ra'aita, ada ayat fawailul lil musallin, ya. Bahwa wail itu para ulama mengartikan salah satu dari dua. Ada kalanya diartikan itu doa. Wailun, celakalah. Satu. Atau makna yang kedua, wailun itu berarti tempat kembali dia adalah neraka wail. Jadi wail diartikan ismun min asma'in nar. Dia salah satu nama dari nama-nama neraka. Gitu. Sehingga ketika dikatakan wail, ya bisa jadi itu didoakan supaya masuk ke neraka tadi. Gitu ya. Kalau di surah apa? Di surah Al-Ma'un, surah Ar-Ra'aita sudah kita bahas itu, justru doa kecelakaan itu ditujukan kepada siapa? Musallin, orang sholat. Ya. Orang sholat itu jangan berhenti tapi ya. Orang yang sholatnya, nah gitu. Orang yang sholatnya abai, orang yang sholatnya lalai, orang yang sholatnya tidak benar, maka dia bisa masuk kategori wail. Bagaimana nggak benarnya? Karena sholatnya alladzina hum an sholatihim sahun.
Mereka lalai dari sholat, riak di dalam sholat, gitu kan ya, lalai dari syarat-syarat sholat dan seterusnya. Sudah kita bahas itu di surah Al-Ma'un. Nah, di surat Al-Humazah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan likulli humazah lumazah. Oke, humazah dan lumazah. Kita bahas dulu apa itu humazah dan lumazah, ya. Para ulama tafsir ketika membahas kata humazah dan lumazah dari segi makna khususnya, ini sebenarnya kata untuk apa sih ini, gitu ya. Itu sebenarnya banyak sekali perbedaan di kalangan para ulama. Ya, saya kasih contoh misalnya. Ibnu Abbas mengatakan humazah itu adalah al-mughtab. Al-lumazah itu al-uyyab. Humazah itu tukang rasan-rasan, tukang ghibah, tukang gunjing orang, gosip. Lumazah yang suka ngata-ngatain orang, gitu ya. Ngatain kepada siapalah, termasuk penjual es teh gitu ya mungkin ya. Jadi lisannya dia itu ada tambahan tak marbutoh. Dalam bahasa Arab harusnya humaz, lumaz. Harusnya dalam bahasa Arab harusnya menggunakan katanya itu nggak pakai tak marbutoh, bukan humazah, lumazah. Tak marbutohnya ada nggak? Harusnya humaz dan lumaz. Nggak ada tak marbutohnya. Dikasih tak marbutoh itu lil mubalaghah, untuk menunjuk bahwa ini amalan sudah jadi tabiat dan karakter dia. Dia tabiat karakternya tukang rasan-rasan, tukang ngegosip, tukang gunjing. Maka tadi saya tambahi kata tukang tadi, ya. Yang satu tukang mencela orang, sudah jadi karakter. Dia sudah jadi karakter, sudah jadi tabiat, nggak bisa dihilangin, susah dihilangin, bukan nggak bisa ya, susah untuk dihilangkan. Kenapa? Itu refleks dia itu ngomong gitu tuh tiba-tiba gitu ya. Itu yang pertama. Dalam versi yang lain itu tadi penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi semua yang akan dibahas tentang humazah dan lumazah itu kesamaannya adalah ini sudah jadi karakter. Jadi ya, orang, anggaplah sekarang seseorang, ada orang dia lisannya suka mencela orang secara secara kejiwaan. Kenapa dia menghina orang? Kenapa dia merendahkan orang? Kenapa? Apa? Aiwa, mumtaz. Berarti dia secara tidak langsung, dia itu dalam pikiran dia, saya lebih baik dari dia. Ukuran baik menurut dia apa emang? Pertanyaan kan gitu. Kalau sampai orang ngata-ngatain orang, ada orang berkata kasar kepada orang lain, berkata dengan kata-kata yang tidak pantas gitu ya, yang keras gitu ya. Itu kan dia merasa saya lebih baik dari ente di bawah saya, ente lebih rendah dari saya, makanya saya kata-katain ente. Nah gitu. Nah, dia merasa baik itu ukurannya apa? Ukurannya apa? Kebaikan yang dia merasa diri lebih baik itu, dia itu ukurannya apa? Kan gitu pertanyaannya. Apakah gara-gara dia punya jabatan kemudian bisa memaki-maki orang? Apakah kemudian karena dia punya strata sosialnya lebih tinggi terus boleh mengata-ngatain orang? Kan gitu. Sehingga di sini ada unsur secara tidak langsung ada identifikasi bahwa dia punya penyakit kejiwaan karena merasa dirinya baik itu tadi. Gitu ya. Levelnya Nabi saja itu aja masih takut dosa. Gitu. Itu orang yang sudah dijamin masuk jannah, jannahnya paling tinggi lagi, gitu. Iya kan? Nabi Ibrahim misalnya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika nanti di akhirat didatangi oleh manusia supaya Nabi Ibrahim memberikan syafaat kepada mereka,
Nabi Ibrahim mengatakan, saya nggak bisa ngasih syafaat kepada kalian. Kenapa? Karena saya dulu di dunia pernah berbuat bohong 3 kali. Padahal semua ulama sepakat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bukan bohong. Sepakat semua ulama. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Nabi Ibrahim diajak untuk menyembah patung, Nabi Ibrahim mengatakan, ini sakim, saya ini sakit, saya ini. Gitu ya. Sakit apa? Sakit apa? Sakit hatinya. Terus mereka itu tahu saya itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, malah diajak untuk nyembah patung, gitu. Yang kedua, Nabi Ibrahim ketika ditanya tentang sosok Hajar alaihissalam, Sarah ya, ketika ditanya tentang Sarah istri Nabi Ibrahim, Nabi katakan, siapa dia? Hadihi ukhti, ini saudara perempuanku. Padahal siapa? Istrinya. Kata para ulama, ini saudara seagama. Karena di Mesir itu pada saat kejadian ini, itu gak ada orang yang betul-betul mentauhidkan Allah kecuali Nabi Ibrahim dan Sarah alaihissalam. Itu. Kemudian yang ketiga adalah di cerita Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung itu. Ya kan? Ditanya, ini siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Gitu ya. Nah, dijawab, bal fa'alah kabiruhum hada. Yang besar itu yang menghancurkan. Gitu. Dan Nabi Ibrahim sendiri saking bagaimana luar biasanya ketawaduan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, saya nggak pantas, saya menganggap itu kebohongan, gitu ya. Nah sekarang ada orang Nabi bukan, kekasih Allah bukan, gitu kan ya. Tiba-tiba merasa dirinya lebih baik, ngata-ngatain orang gitu, ya. Nah, berarti disinilah penyakit hati yang ada pada diri orang itu. Ya, tidak ada ceritanya. Nabi katakan, laisal mu'min. Orang beriman itu ada beberapa tanda yang bisa diketahui. Di antaranya laisal mu'min bila'an. Orang mukmin itu bukan tukang kata-kata kasar. Dia, wah apalagi zaman sekarang. Kadang-kadang lihat anak-anak itu, masya Allah ya. Anak-anak itu mengatakan apa? TOLOL, GOBLOK, gitu kan? Apalagi ANJIR, apalagi itu termasuk dari lumazah versi Ibnu Abbas. Itu termasuk ngata-ngatain orang. Ya. Jadi jangan-jangan itulah permasalahan ketika kita ini salah satunya cukup mengkhawatirkan kan kita ini, bagaimana di beberapa kasus yang diangkat di media itu anak level SMA saja nggak bisa berhitung, SMA nggak bisa berhitung, baca lu nggak bisa. Lalu ditanyai 10 tambah 6 jawabannya 30 loh. Itu ada videonya. 10 tambah 6 berapa? 30 lah. Astagfirullah. Ya kan? 10 tambah 6 kok bisa 30? Gimana ceritanya? Ya jangan-jangan ketika dia ngata-ngatain orang, nggak taunya ONTTOL gitu kan ya. Ternyata itu kalimat apa? Balik ke dirinya sendiri. Beneran ente gitu itu. 10 tambah 6 mau 30. Dapat dari mana 10 tambah 6 30? Gitu loh ya. Itu sebagai sebuah apa? Sebuah contoh. Sedangkan dalam versi lain ya, kata humazah, humazah diartikan bilyad, lumazah bil lisan. Ya, humazah adalah karakter ganggu orang pakai tangan. Usil, jahil, apalagi iseng pakai tangan, siapa lagi? Nah, itu masuk kategori humazah. Lah kalau pakai lisan, gangguan kepada orang lain pakai lisan namanya lumazah. Gitu ya. Dalam versi lain, Imam Abul Aliyah mengatakan humazah bil muwajahah, lumazah bi dhahril ghaib. Kalau humazah itu berani ngata-ngatain orang di depan orangnya. Ente gini, ku ini gitu. Ya kan? Kalau lumazah itu ngata-ngatain orang tapi di belakang orangnya. Mana yang bagus? Ini nggak ada yang bagus semua ini. Wong teksnya itu wailun, celaka kok, gitu ya. Nggak ada yang bagus ini ya. Kemudian
ada beberapa contoh yang lain. Ada seperti pengertian bahwa humazah itu jahron, kemudian lumazah sirron, ya. Kalau humazah itu ngata-ngatain orang dengan transparan, terbuka, langsung di depan orangnya katain langsung kasar, gitu ya. Kalau lumazah itu pakai isyarat, sama-sama di depan orangnya, cuma satunya terbuka, satunya pakai isyarat, ya kan? Contohnya gimana? Nah, disebutkan di sini seperti menaikkan apa ini? Gini ya, menaikkan alis ini. Itu kan isyarat. Isyarat apa? Isyarat untuk berbuat tidak baik ya kepada orang lain dan seterusnya. Tapi yang jelas ya, dari semua yang ada itu sebenarnya semuanya itu berorientasi kepada dua makna besar. Apa itu? Mencela secara terang-terangan atau mencela orang atau mengganggu orang secara dibalik orangnya. Mengganggu orang dengan lisan di depan mau di belakang, mengganggu orang dengan terang-terangan maupun secara sembunyi, itu semua sebenarnya karakternya masuk kategori humazah dan lumazah, gitu. Kalau sebagai orang beriman, coba kita berpikir sebagai orang beriman ya. Sebagai orang beriman kan kita diajari Nabi untuk berpikir. Ya, kita itu mau diperlakukan bagaimana oleh saudara kita, ya kita harus memperlakukan saudara kita harus memperlakukan saudara kita seperti itu. Kalau kita pengen diperlakukan baik oleh saudara tetangga kita, maka kita harus berbuat baik. Kaidahnya kan gitu, ya kan? Orang beriman diajarinya seperti itu. Tetapi tadi ada orang-orang yang memang apalagi di zaman sekarang ya, kadang-kadang melihat anak-anak kecil gitu ya, masih usia SD, awal-awal SMP, apalagi yang SMA itu ngomongnya kasar-kasar gitu tuh, astagfirullah, gitu ya. Bahaya ya. Lisan itu sangat berbahaya sekali. Ya. Orang sering menganggap bahwa lisan itu tidak dihisab. Kata siapa? Lisan itu dihisab. Ada kan cuma ngomong. Cuma ngomong, jangan bilang cuma ngomong. Gitu kan ya. Satu kalimat yang keluar itu bisa merubah hukum loh. Ya apa enggak? Contohnya akad nikah. Akad nikah itu pakai apa? Pakai lisan kan? Saya nikahkan Fulanah binti Fulan kepada engkau dengan mas kawin. Itu kan pakai lisan. Dijawab sama mempelainya, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan. Pakai lisan juga kan? Awalnya haram berubah jadi halal. Jadi hati-hati, jangan meremehkan lisan. Lisan ini hisabnya tuh berat banget loh. Ya, lisan itu berat banget. Hisabnya tuh berat banget. Apalagi sampai ngata-ngatain orang di depannya. Nggunjing juga sama. Tahu definisi menggunjing? Ghibah tahu ya? Tahu enggak definisi ghibah itu apa? Apa? Definisi ghibah itu apa? Ngomong kejelekan orang. Oke. Nabi SAW salah satunya itu cuma salah satu bagian saja. Kalau definisi komplitnya itu keluar dari hadis Nabi SAW. Nabi ketika ditanya apa itu ghibah, Nabi katakan dzikru akhaka bima yakrah. Menyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka. Kalau disebut itu, apapun itu, gitu ya. Misalnya ada orang, mohon maaf, ada orang kulitnya hitam, gitu ya. Kemudian yang dibicarakan adalah warna kulitnya, maka itu adalah apa? Ghibah. Gitu ya. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, lah faktanya gitu terus gimana? Lah kan kulitnya memang hitam kan? Contoh aja ya. Lah kan kulitnya memang hitam kan? Lah kulitnya hitam dikatakan hitam, masa kemudian kita dikatakan ghibah? Maka kata Nabi, kalau sesuai dengan kenyataannya gitu, ya itu ghibah. Kalau nggak sesuai, itu fitnah. Gitu. Pertanyaannya, bagusnya di mana? Ngobrolin orang itu bagusnya di mana? Di mana bagusnya? Kalau sesuai berarti ghibah, nggak sesuai berarti
Nah, bagusnya di mana? Ada orang yang mungkin karena faktor cacat gitu misalnya ya, dia tidak suka dibicarakan itu. Ya udah, kita gak boleh bicara tentang kecacatannya di depan di belakang orangnya, itu gak boleh, apalagi di depan orangnya, karena nggak suka, nggak boleh dibicarakan itu, nggak boleh diobrolin masalah itu, nggak boleh, gitu ya. Karena kalau ternyata kita obrolin itu masuk kategori apa? Ghibah. Kita tahu bagaimana beratnya tanggungan dari dosa ghibah itu sendiri, gitu ya. Ini maka jaga lisan kita itu, ya kan? Apalagi disuguhi acara-acara gosip, itu kan ya, yang keluar apalagi sekarang mudah sekali mengakses internet, ya kan? Kemudian diberitakan ini, beritakan itu, beritakan ini, beritakan itu, astagfirullah, gitu ya. Maka kita harus banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika orang diminta untuk tobat, dia tanya, emang dosa saya apa? Malah apa dosa saya? Lalu kita masa nggak sadar sih kalau dosa kita tuh banyak banget, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, gitu kan ya. Maka disinilah kita harus berhati-hati, karena kata Allah adalah likulli, setiap. Yang paling bahaya apa? Yang paling bahaya apa? Yang paling ngeri apa? Yang paling ngeri ini ayat Al-Quran, gitu. Kalau kita ambil salah satu makna wail yang disebutkan oleh ulama tafsir itu doa, berarti apa? Berarti setiap orang membaca surat Al-Humazah mendoakan orang-orang yang punya karakter ini untuk celaka. Nah, kan gitu jadinya. Kalau sampai ini jadi karakter, ini jadi tabiat, dilakukan setiap hari berkali-kali, kemudian jadi karakter, jadi tabiat dia. Lah, orang anak kecil ini seperti Fabian misalnya baca wailul likulli humazatil lumazah, berarti ngapain? Doain orang punya karakter kayak gitu itu. Iya, kalau cuma satu orang di sini di sekitar perumahan Eldorado. Lah, kalau kemudian di setiap negara baca itu, ya kan? Indonesia ada yang baca, di Malaysia ada yang baca, kemudian di daerah Jepang ada yang baca, ke arah ke sana lagi, ke timur lagi, ke barat lagi, ada yang baca ayat-ayat gini nih. Ada anak kecil yang lagi latihan hafalan untuk membaca surat Al-Humazah. Itu orang-orang punya karakter ini. Wah, berapa banyak orang mendoakan kecelakaan. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Wih, ngeri banget. Gitu ya. Disinilah pentingnya untuk kita menjaga lisan, gitu ya. Ya, pengennya ngomong walai gimana nih? Ya tahan aja, diam, udah nggak usah diceplosin. Itu malah, karena kalau sudah keluar, kalau cuma masih di pikiran kita, orang ini kayak gini, orang itu kayak gitu. Kalau masih di pikiran kita, belum terucap secara lisan, itu tidak ada tanggungan dosanya, gitu ya. Tidak ada tanggungan. Ketika kita misalnya menilai, orang itu kayak gini, orang itu kayak gini, tapi tidak terucap secara lisan, maka itu tidak ada tanggungannya. Tapi kalau sampai itu diucapkan, misalnya dalam bentuk gunjingan, maka itu jadi tanggungan, gitu. Ya. Maka di sini kita harus betul-betul kuat-kuat untuk kuat-kuat untuk menjaga lisan. Maka ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara saya untuk bisa menguasai diri saya supaya saya itu bisa selamat dari neraka? Maka Nabi nunjuk lisannya, Nabi katakan, tunjuk lisannya, Nabi katakan, kuffa alika hadza, tahan lisanmu ini. Karena ini adalah sumber kehancuran, salah satu sumber kesengsaraan kita besok di akhirat. Ditahan, gitu ya. Jangan sampai kemudian jadi kebiasaan, gitu ya. Seperti yang sebelumnya itu ya, ketika di kasus yang viral itu ya, ngata-ngatain penjual es teh itu ya, malah kemudian dibela dengan, itu kan kebiasaan. Lah, tambah parah. Lah, kebiasaan malah ngata-ngatain orang, gimana kebiasaan ngata-ngatain orang? Itu kan parah itu berarti. Iya kan? Lah kalau dia kemudian
maksud saya yang membelanya tadi, yang membela justru ketika mengatakan itu kebiasaan dan benar itu kebiasaan, nah itu malah tambah bahaya, gitu ya. Kenapa? Nah, karena humazah lumazah tadi takmar butohnya itu menunjuk kepada apa? Karakter yang sudah terbentuk suka mencela, suka menghina. Nah kalau orang baca wailun 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 wailun, nah dia kena juga, gitu ya. Apalagi bacanya pas sholat, walah tambah lagi itu. Lagi dialog sama Allah, lagi sholat dia baca wailun, wah kayak tadi ya, sholat maghrib tadi kan baca wailun ya Ustaz ya. Sholat maghrib baca wailun, wah itu yang apa punya karakter humazah lumazah kena doa itu lagi sholat kok. Oh, iya, Masya Allah. Maka cobalah kita untuk, kalaupun memang pengen ngomong ya ganti dengan kalimah thayyibah. Masya Allah, tabarakallah, mabruk, mubarak, gitu ya. Jazakumullah khairan, syukran. Dibuat kalimat-kalimat baik. Padahal kalau kita gunakan lisan kita ini untuk kata-kata yang baik, wah dosanya bisa berlipat-lipat itu. Dosanya sih, afwan, astagfirullah. Pahala, wah es error kata ini. Pahalanya itu bisa berlipat-lipat dengan lisan kita itu. Ya, kita baca ayat Al-Quran 1 huruf aja 10 pahala kok. Gitu. Kita membaca misalnya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, itu kan ya, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Itu dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan itu diampuni sama Allah kok. Kan gitu. Bagaimana lisan ini juga bisa menjadi alat untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Kenapa tidak kemudian kita gunakan itu untuk kebaikan? Kayak gitu, ya kan? Misalnya ketika, contoh yang lain, misalnya ketika kita berdoa, ketika kita berzikir, ya, misalnya ketika kita berzikir, apa zikir kita? Kita membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca itu di setiap habis sholat maghrib dan habis sholat subuh 10 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali. Fadilahnya kita bisa dapat syafaat dari Nabi kok, insya Allah. Setiap selesai sholat kita baca ayat kursi. Kita semua hafal ayat kursi kan? Nabi katakan, siapa yang dia istiqomah di dalam membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, tidak ada yang bisa menghalangi dia dengan jannah kecuali kematian. Masya Allah, enak toh. Ini kalau kita bisa gunakan lisan ini, anggota tubuh ini untuk kebaikan, pahalanya besar sekali. Tapi juga sama. Tapi kalau salah dalam menggunakan untuk keburukan-keburukan, ngata-ngatain orang, menghina orang, ini juga resikonya berat sekali, gitu ya. Sehingga kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ayatnya bilang likulli, untuk setiap, untuk semua, humazah lumazah, gitu ya. Maka kita harus jaga lisan kita, biasakan kita banyak istighfarnya, banyak astagfirullah, kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala miswab. Berapa menit lagi, Pak? Masih ada 5 menit lagi ya. Ada yang mau dibicarakan di ayat pertama sebelum ya. Cenderungan seseorang itu mempunyai kelebihan, baik dari segi harta atau ilmu, biasanya dia akan merasa dirinya lebih baik atau jadi mengecilkan orang lain. Apakah itu suatu penyakit atau sifat? Kadang-kadang juga di masyarakat itu mengiyakan, kok dia seorang pejabat, dia seorang orang kaya, dia seorang pintar. Kadang-kadang di masyarakat itu seperti itu kan. Nah itu suatu penyakit atau sifat atau karakter itu. Iya. Jadi kalau orang punya harta, kemudian dia merasa lebih baik daripada orang lain, ya kan? Begitu juga ketika dia punya ilmu, kemudian dia merasa diri lebih baik dari orang lain, itu masuk kategori penyakit hati. Masuk kategorinya adalah kategori penyakit hati. Yang lebih parah, ada yang tahu? Yang lebih parah itu apa?
Yang lebih parah, ini masalahnya ada hadisnya, ya kan? Ada 3 kelompok yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa mereka, dan Allah bahkan untuk melihat mereka nggak mau, ya kan? Melihat mereka dengan rahmat itu nggak mau. Salah satunya adalah orang miskin tapi sombong. Miskin sombong lagi. Oh, berarti orang kaya sombong boleh dong? Ya nggak boleh, sama saja. Nah, sekarang itu penyakit hati. Namanya penyakit itu kita tahu dia tidak tiba-tiba muncul. Gitu. Namanya orang sakit ya mesti ada asbabnya kan, ada sebabnya kan. Di sinilah kita penting untuk bisa menyadari ini sebabnya di mana, gitu ya. Contoh misalnya seorang misalnya seperti saya misalnya ngajar sana sini, menyampaikan ilmu sana sini, kemudian merasa lebih baik dari siapa? Merasa lebih baik dari orang yang mendengarkan ceramah atau mendengarkan kajian, itu bisa muncul, gitu ya. Makanya salah satu caranya, saya sendiri secara pribadi, salah satu cara yang saya pakai adalah saya harus belajar, sehingga saya memposisikan diri, karena jadi sampai sekarang tuh saya masih belajar sama syekh, masih belajar sama guru saya, masih belajar dengan ustadz saya, masih belajar sampai sekarang masih belajar. Supaya apa? Supaya sadar saya ini pelajar, gitu loh ya. Emang ngajar gini nih hanya sebatas apa? Hanya sebatas untuk belajar untuk mengajar, gitu aja. Belajar menyampaikan ilmu Islam sebisanya, gitu. Karena nanti yang terjadi ketika orang sengaja ngajar, ngasih tahu orang, bahkan banyak orang-orang yang bertanya, tiba-tiba ada satu pertanyaan yang dia tidak tahu ilmunya. Maksud saya jawab nggak tahu, gengsi dong. Saya jawab nggak tahu. Saya berkali-kali ditanya jawab iso terus kok. Masa kemudian saya bilang saya nggak tahu, gengsi saya nih mah. Akhirnya apa? Jawabnya ngawur, jawabnya ngasal. Itu kan faktanya banyak, gitu ya. Bahkan kadang-kadang dia hanya dia pakai akal dia untuk kemudian akhirnya hasilnya melawan apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Kenapa? Karena sifat gengsi, merasa dia lebih baik tadi. Ya kalau nggak tahu bilang nggak tahu, selesai sih, gitu. Wong Imam Malik sendiri rahimahullah adalah imam Daril Hijrah, imam tokoh penting di Madinah, ulama Madinah di masa itu. Bahkan kita mengenal sekarang tokoh utama dalam madhab fikih Maliki. Itu ketika ditanya dia berapa banyak menjawab wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Dan kita siapa, gitu ya. Begitu juga dengan harta. Jika dia menilai bahwa standar kemuliaan dari harta dan saya punya harta, maka dia akan merasa lebih tinggi, gitu. Maka disinilah penting untuk apa? Untuk kita bisa meraba dan mengetahui ini sebab penyakitnya dari mana, gitu ya. Masing-masing orang tentu punya kasus yang berbeda, beragam, tidak bisa kita generalisir semuanya sama, nggak bisa. Tapi yang jelas kalau merasa lebih baik daripada orang lain karena materi duniawi, entah itu ilmu, entah itu materi sifatnya harta, jabatan, gitu kan, itu yang jelas penyakit hati. Ya, itu yang jelas adalah apa? Penyakit hati. Karena kita dulu sejak awal kita sudah luar biasa diajari oleh kakek nenek kita, ya kan, konsepnya itu ya konsep padi. Semakin memiliki semakin menunduk, semakin banyak ilmunya semakin nunduk, semakin banyak hartanya semakin nunduk, dan seterusnya. Allah ta'ala alam bissawab. Gitu ya. Sudah waktunya sholat isya. Insyaallah kita sambung di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Waffaqanallahu jami'an. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.